di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bahas tentang masalah bangsa kita ya, yang susah bekerja, susah pekerjaan ya, dan juga di era Jokowi ini PHK di mana-mana ya. Pembunuhan di mana-mana, orang mati di mana-mana ya. Beda dengan SBY. Warisan SBY yang terbesar di akhir kekuasaannya adalah dia menandatangani 2 undang-undang yang sangat berguna. Satu, undang-undang BPJS, sehingga kita bisa berobat dengan cara yang mudah ya. BPJS saya kemarin kontrol ya, untuk infeksi paru-paru saya selama 3 tahun ya. Sejak bangun Masjid Enam Syuhada itu mulailah kontrol. Karena saya bilang kalau di video, kalau sakit paru-paru ini, infeksi paru-paru ini saya ikuti, saya nggak bisa berbuat apa-apa dalam hidup. Bismillah, mulai 2 Agustus 2021 saya mau bikin Masjid Enam Syuhada. Modalnya 750.000 dan sekarang hampir Agustus 2024 tinggal 10% lagi, tinggal 100 juta lagi, masjid itu sudah tegak berdiri di atas tanah wakaf dengan biaya dari 200 donatur di 5 benua, 600 juta rupiah ya. Jadi saya berobat kemarin itu karena BPJS dari SBY, warisan terbaik dari SBY, bisa berguna buat jutaan orang. Dan saya kalau bayar seperti kemarin biayanya 500.000, saya nggak punya duit ya. Tapi kemarin 0 rupiah. Tiap bulan saya harus kontrol dengan BPJS sampai seumur hidup. Bukan sakit paru-paru, bukan TBC, tapi infeksi paru. Karena pekerjaan, karena akibat dari saya merokok 40 tahun yang lalu, dulu zaman mahasiswa, hanya 1 minggu. Nah karena itu Pak, rokok itu jadi kena penyakit PPOK katanya, kata dokter Fadlia di itu apa. Dan terima kasih ya kepada para donatur, 200 donatur di 5 benua. Jazakumullah khairan katsiran, sehingga berdirilah Masjid Enam Syuhada. Moga-moga semua amal jariah dari bapak, ibu, kakak, adik semua yang bahu-membahu selama 3 tahun terakhir membangun Masjid Enam Syuhada, itu Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Dan Allah buatkan sebuah rumah di surga. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Siapa yang bangun masjid karena Allah, lillah, banallahu lahu fil jannah mislah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Dan warisan terbesar lagi dari SBY adalah, selain BPJS, adalah undang-undang desa. Satu desa sekarang mendapat uang 1 miliar sampai 1,5 miliar, 74.000 atau hampir 75.000 desa. Belum pernah ada dalam sejarah Indonesia merdeka desa dikasih kewenangan untuk mengelola uangnya sendiri dari berdasarkan undang-undang yang ditandatangani oleh SBY. Sekarang apa warisan Jokowi? Ribut lagi, sedang merevisi 6 undang-undang. Salah satunya ingin atau membolehkan TNI aktif dan juga Polri aktif itu bisa berbisnis dan boleh masuk menjadi pemimpin-pemimpin perusahaan. Jadi ingin melakukan duifungsi lagi sebagaimana dulu ditolak zaman reformasi ya. Ingin menghidupkan kembali ya, militer di bisnis. Ribut lagi. Kemudian undang-undang revisi ITE, undang-undang revisi KPK, dan ribut lagi karena tanpa ada partisipasi publik yang luas ya. Dan persoalan-persoalan yang ditinggalkan oleh Jokowi, ternyata sekarang dolar itu tidak turun-turun, tinggi katanya 16
ribu. Ya nggak ada pengaruhnya buat saya nggak ngerti juga, tapi pokoknya tinggi lah gitu. Kata ekonom-ekonom itu nggak ideal, nggak turun-turun tuh. Tapi tenaga kerja ini yang terjadi PHK besar-besaran 3 bulan terakhir ini. Menurut data dari Kementerian Tenaga Kerja itu ada 27.000 orang yang ter-PHK. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Data resmi, tapi data dari Litbang Partai Buruh, ya presidennya adalah Said Iqbal, itu data saya, data kami, itu jauh lebih besar daripada data pemerintah. Kata Iqbal, yang juga dia adalah dari KSPI ya, dan juga presiden Partai Buruh, itu datanya ada 5 kali lebih besar ya, dari 27, yaitu 127.000 ya, yang kena PHK, pemutusan hubungan kerja, tutup pabrik-pabrik itu. Jadi kita percaya data dari kaum buruh sendiri yang bisa mendeteksi denyut derita dari buruh yang kena PHK dan kemudian melaporkan ke organisasi kan. Sementara data dari Kemenaker mungkin hanya dapat sodoran angka dari perusahaan-perusahaan secara formal ya, tapi tidak langsung mencari sendiri. Maklum PNS kan kerjanya ya begitulah. Ya, jadi 5 kali lebih besar. Yang melakukan PHK besar-besaran itu terutama di Provinsi Banten ya. Kata Said Iqbal itu ada sampai 5.800 ya. Ada 3 perusahaan industri tekstil dan juga sepatu yang melakukan relokasi ya, memindahkan pabriknya dari Banten. Itu ada 3, misalnya PT Nikomas, PT Parlan, PT Global Sport gitu. Sementara di Tangerang itu PHK 1.400 ya. PT yang memproduksi Panarup ya, memproduksi merek sepatu-sepatu terkenal seperti Adidas dan lain-lain itu. Sementara PT Nikomas itu 1.600 di PHK ya. Coba itu bayangkan. Jadi data Kemenaker 27.000 itu meningkat hampir 50% dibanding tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya yang terjadi PHK tahun yang lalu, setahun yang lalu, itu 18.000, sekarang 27.000 di ujung kekuasaan Jokowi. Ini fakta, bukan terus saya benci. Kita nggak membenci orangnya, kita membenci kebijakan-kebijakannya yang harus kita kritisi kan. Kok bisa rakyat tambah susah? Orang kena PHK itu susah loh. Tiba-tiba istrinya, ibunya yang dibantu sama anak muda yang kerja ini, ya kan, kehilangan penghasilan. Dan kerja di mana coba hari gini? Mau daftar kemana? Ya kan? Hilang gitu aja pekerjaan. PHK paling berapa bulan uang pesangon itu. Dibalik di Banten itu sampai 5.800 lebih yang kena PHK. Jadi total karyawan-karyawan yang ter-PHK itu menurut Said Iqbal itu 127.000, luar biasa. Dan semua itu membuat Priok Nasi itu terguling ya, dengan tiba-tiba. Siapa yang membela mereka? Nggak ada. Ya. Dan apalagi sekarang kemungkinan kata Iqbal akan ada 20.000 yang nganggur, yaitu jasa kurir, logistik, kalau pemerintah nggak mencabut peraturan Dirjen Perhubungan Darat dan peraturan Menteri Perdagangan nggak dicabut, ngasih izin terhadap perusahaan kurir asing. Kenapa yang di dalam negeri nggak dilindungi sih? Kok asing yang dilindungi? Ya. Nah, yang tadi itu kenapa perusahaan-perusahaan seperti Nikomas, Global Sport, dan yang lain itu pindah ke Jawa Tengah, mindahin pabriknya, sehingga terjadi PHK besar-besaran di Banten, di Tangerang itu.
Lah karena pengusaha kan berpikir rasional, dia mencari tenaga kerja yang murah. Upah minimum provinsi di Banten itu 2.700.000, sekitar itu 2.700.000 bro. Sementara upah minimum di provinsi Jawa Tengah itu 2.036.000. Ya secara jangka panjang akan terjadi efisiensi besar-besaran kalau pabrik itu dipindah ke Jawa Tengah yang biaya hidupnya lebih murah. Tapi kan UMP, upah minimum, ya tetap aja nggak cukup ya. Nah ini warisan Jokowi. Ya, pertumbuhan ekonomi nggak pernah sampai 8% seperti zamannya SBY kan. Kita membandingkan SBY dengan Jokowi itu karena sama-sama 2 periode, sama-sama dipilih secara langsung ya. SBY menghadapi persoalan yang berat begitu dipilih tahun 2004, tsunami di Aceh itu 200.000 orang mati karena tsunami. SBY itu belum apa-apa udah kena masalah besar itu. Nah, kan? Jadi SBY mewariskan satu legacy yang gilang gemilang, undang-undang BPJS dan undang-undang desa. Sementara Jokowi melahirkan ya bersama DPR, DPR-nya kan dikooptasi, dijinakkan koalisi besar 60-80% kira-kira gitu. Yang oposisi cuma Partai Demokrat dan PKS. Sekarang Demokrat gabung pada penguasa ya. Itu betul-betul melahirkan undang-undang Minerba ya, undang-undang Cipta Kerja, semuanya didemonstrasi. Undang-undang IKN yang dikebut dalam semalam itu. Takut melakukan perdebatan-perdebatan intelektual ya. Presiden yang sekarang ini. Sementara SBY itu biasa sebagai pembaca yang kuat ya. Karena leaders are readers ya. Pemimpin yang baik adalah pembaca buku yang hebat. Tapi kita juga sayangkan ya, sebagai presiden Jokowi bacaannya adalah komik Shinchan ya. Ini satu yang habit yang kita prihatin ya. Sementara Bung Karno, Bung Hatta pembaca hebat, Habibie apalagi, Gus Dur pembaca hebat, presiden-presiden kita itu. Tapi kita ditakdirkan oleh Allah memiliki presiden yang terakhir ini membaca buku Shinchan. Ini tidak bermaksud untuk menghina, tapi Shinchan itu tidak memiliki gagasan-gagasan dalam komik Shinchan itu untuk anak-anaknya. Sementara Anies Baswedan waktu ditanya di berbagai video, apa buku favorit Anda, buku favorit Pak Anies? 3, senang baca sejarah dan biografi. Kalau biografi itu adalah yang dibaca berarti orang-orang besar yang sudah mengubah sejarah sehingga layak dibukukan menjadi buku perjalanan hidup yang bisa menginspirasi dunia. Itu buku biografi. Tapi kalau buku Shinchan, komik Shinchan, ya ini sekedar membandingkan ya. Kalau SBY sudah biasa bicara di forum-forum internasional karena dia adalah seorang jenderal intelektual, bacaannya luas ya. Dan artikulasi yang memuat gagasan-gagasan itu diucapkan secara jelas ya dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Serius dia mengurus negara itu selama 10 tahun. Sementara kalau Jokowi kita lihat di demo di mana-mana. Kemarin 2 hari yang lalu di demo oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia di Patung Kuda. Jokowi malah ada di Papua memperingati Hari Anak Nasional. Malah ngurus anak. Harusnya kan bisa yang lain gitu loh. Dialog aja sama mahasiswa.
orang-orang yang akan ngurus bangsa ini, yaitu para mahasiswa itu yang punya concern itu kepedulian ya terhadap masalah-masalah bangsa. Dia menuntut mahasiswa kemarin tuh pasal-pasal yang merugikan ya banyak hal yang dituntut ya, terutama undang-undang ya, undang-undang ada 12 tuntutan yang tidak perlu saya ulang, sudah saya ungkap waktu saya kemarin bikin video di Dompet Duafa waktu saya kontrol infeksi paru itu. Terus apalagi ya, memang kita harapkan Jokowi itu segera ya pergi dan tidak lagi kembali ke Jakarta, tidak masuk lagi ke DPA yang sedang dia rancang undang-undang DPA itu bersama DPR ya, pemerintah DPR untuk memberikan tahta kekuasaan yang besar setara dengan presiden, lembaga tinggi negara yang independen, tidak di bawah presiden sebagaimana undang One Team Press ya. Itu kan merevisi undang-undang One Team Press menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Ini satu cara untuk memperpanjang kekuasaan yang dilakukan oleh Jokowi, dan kita menyesalkan ya itu usaha-usaha untuk mengangkangi perpanjang kekuasaan bukan ya untuk kepentingan rakyat. Kan rakyat tidak sejahtera ya. Banyak terjadi PHK di mana-mana, pengangguran di mana-mana, kemiskinan di mana-mana, stunting di mana-mana. Tapi yang diutamakan adalah proyek-proyek yang menguntungkan elit, menguntungkan oligarki, menguntungkan kelompok-kelompok yang sedikit jumlahnya, sementara rakyat banyak dibebani hutang, pajak dinaikkan, kereta api cepat dengan pakai APBN, dan yang bayarkan rakyat karena uang pajak itu masuk APBN. IKN yang sudah terpakai dananya 74 triliun untuk membangun IKN yang nggak penting-penting amat untuk kesejahteraan, tapi yang bayar rakyat kan pakai APBN 20%. Uangnya dari mana APBN? Lah dari uang kita semua ya. Kita nggak mau IKN, dibikin IKN karena untuk proyek prestis individu, prestis sebagai presiden, ingin membangun legacy yang tidak, legacy itu, warisan itu untuk kepentingan rakyat banyak. Kalau untuk pemerintahan IKN sudah dibantah oleh timnya Anies. Jangan bikin IKN, tapi kita membangun 40 kota sehingga terjadi keadilan di wilayah-wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Bukan justru ingin memeratakan pemerataan pembangunan di satu kota IKN. Justru harusnya yang dibangun adalah kota Banyumas, kota Tegal, Cirebon, Cilacap, Banjarmasin, Palangkaraya, 40 kota itu ya yang dibangun, sehingga warga di kota-kota yang dibangun yang kira-kira hanya menghabiskan waktu dana 5 miliar itu ya kan, pokok 5 miliar, 5 triliun. Berarti kalau 40 kota, 5 kali 40, 200 triliun. Dalam waktu 5 tahun selesai itu. 40 kota akan membuat rakyatnya bahagia karena diperhatikan oleh pemerintah dengan membangun kota mereka dari kecil menjadi menengah menjadi besar. Cukup 200 triliun selama 5 tahun. Sementara IKN itu memerlukan dana 466 triliun untuk 30 tahun kira-kira begitu. Dan itu memakai anggaran dari APBN. Jadi tidak betul ya, IKN itu bisa memberikan rasa keadilan terhadap warga ya. Terus kemudian apalagi masalahnya pembunuhan ya. Demo di Bawaslu mati 8, dan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI waktu itu tahun 2019 itu mengeluarkan rilis resmi yang mati dalam demonstrasi politik itu, masyarakat dibunuh ada 8 orang tanpa ada pertanggungjawaban, dan
Presiden membiarkan pembunuhan itu, tidak memberikan respon, membiarkan seakan-akan begitu. 8 orang mati, dibunuh oleh aparat keamanan. Bukan hanya itu, aparat keamanan juga membunuh 6 anggota Front Pembela Islam. Ya, di kilometer 50 dikejar di malam buta itu, tanggal 7 Desember 2020. Ya kan? Sementara pembunuhan yang di Bawaslu itu tanggal Mei 2019. Nah, sementara pembunuhan yang kejam karena 6 anak muda yang soleh itu sebagai santri dari Front Pembela Islam itu disiksa, ditembak dengan 19 peluru untuk 6 anak muda itu, dan mereka insya Allah menjadi syahid, menjadi syuhada, 6 orang itu, ya kan? Dan itu terjadi di era Jokowi. Yang ada adalah visi presiden, tidak ada visi menteri. Dan Menteri Polhukam Mahfud membubarkan ormas Islam, yaitu HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, dan Front Pembela Islam. Tidak ada visi menteri, yang ada adalah visi presiden. Berarti yang bertanggung jawab presiden, bukan? Karena menteri itu adalah pembantu presiden. Sementara SBY ketika umat Islam menuntut dibubarkannya Ahmadiyah, organisasi yang secara ideologi, secara akidah itu sesat, karena mengakui Nabi ke-26 Mirza Ghulam Ahmad, minta umat Islam, tokoh-tokoh Islam dibubarkan, itu si Ahmadiyah. SBY tidak membubarkan Ahmadiyah. Padahal organisasi yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sementara di zaman Jokowi, organisasi yang melahirkan orang-orang soleh yang melakukan kajian-kajian dalam Quran dan Sunnah, yaitu Front Pembela Islam yang juga peduli terhadap masalah-masalah sosial, dan HTI yang sangat concern terhadap Al-Quran, itu dibubarkan dan dibunuh, ya, pembunuhan di dalam demonstrasi itu. Belum lagi gas air mata yang membuat penonton sekitar 200 apa 170 mati di lapangan sepak bola Kanjuruhan Malang. Itu gimana itu? Banyak nyawa melayang di era sekarang. Terus sekarang yang kita soroti, di samping undang-undang yang selalu tidak ada partisipasi publik, tidak ada naskah akademisnya dan lain-lain, itu yang sangat kontroversial. Ada 2 yang terakhir, yaitu Habib Rizik tidak bisa pulang dari Mekah selama 3 tahun 7 bulan, lawan politik Jokowi yang sangat berat, diblok, ya, ditangkal, tidak bisa masuk ke Indonesia selama 3 tahun 7 bulan, dan tidak diusahakan pulang oleh pemerintah karena memang sengaja tidak boleh pulang. Tidak ada usaha-usaha diplomatik dari pemerintah Saudi atau pemerintah Indonesia dengan Saudi. Akhirnya Habib Rizik dan kolega-koleganya itu berusaha nyari jalan sendiri, pulang ke Indonesia. Tiba di Indonesia hari Selasa atau Rabu 11 November 2020, dan sebulan kemudian tanggal 7 Desember Habib Rizik dikejar di tengah malam dalam usaha pembunuhan terhadap Habib Rizik. Menurut Habib Rizik yang disasar adalah dia, tapi dihalang-halangi, ya, oleh 6 laskar Front Pembela Islam. Habib Rizik selamat, tapi pengawal-pengawalnya itu dibunuh oleh aparat dari Polda Metro Jaya. Diakui sendiri dalam konferensi pers, ada
Fadil Imran di situ, ada Dudung Abdurrahman di situ, ya kan? Diakui yang ngejar adalah Polda Metro Jaya. Persoalannya, kenapa mereka dibunuh? Satu. Terus siapa yang memerintahkan pengejaran? Kenapa rombongan dakwah untuk ngaji keluarga subuh di Cikampek itu dikejar, dibuntuti? Padahal tidak ada kasus, kan? Tidak dalam rangka tersangka Habib Rizik. Mau ngaji, siapa yang memerintahkan? Terus diadili. Pembunuhnya kayaknya 3 polisi, 1 mati sebelum diadili. Nah, divonis lepas pembunuh 6 orang itu, penyiksa yang jahat itu, pembunuh yang jahat. Tidak mungkin dia melakukan pembunuhan dengan kasih sayang, dengan semangat rahmah, pasti dengan kebencian yang mendalam, dengan bengis membunuh anak muda yang tidak berdaya. Tapi menurut hakim, mereka itu, kedua polisi itu divonis lepas. Artinya divonis lepas, mereka terbukti melakukan kejahatan, tapi tidak bisa dipenjara dan harus dilepas. Kenapa? Karena 2 polisi dari Polda Metro Jaya itu mereka membela diri. Coba, di mana rasa keadilannya itu? Yang mati sudah 6, dan saya sudah sampai ziarah ke makam 5 orang di markas di pesantren Front Pembela Islam di Megamendung itu. Yang satu kuburannya kalau nggak salah di Tangerang, ya. Dan kemudian kita bikin satu masjid namanya 6 Syuhada untuk memperingati perjuangan dakwah dari 6 anak muda yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Dan masalah yang terakhir adalah PSN, ya, proyek strategis nasional. Dan anehnya, ya, proyek-proyek strategis nasional itu membuka jalan, ya, bagi masuknya perusahaan-perusahaan Cina sampai sebanyak 15.982 kalau nggak salah, hampir 16.000 menurut data yang diungkapkan oleh Luhut bin Sarpanjaitan. Sebanyak itu, dan itu tidak terjadi di zaman SBY yang memberikan karpet merah pada orang-orang perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masuk dengan tenaga kerjanya sekalian. Konon menurut Faisal Basri, tenaga kerja Tiongkok di Indonesia itu gajinya antara 17 juta paling rendah sampai 52 juta tergantung posisi mereka. Tapi orang Indonesia yang kerja di perusahaan-perusahaan Cina di Indonesia itu pakai standar UMR, sementara orang Tiongkok itu pakai standar upahnya standar internasional. Jadi kalau UMP di Maluku itu berapa paling? 2 juta mungkin, ya. Di Jakarta UMP itu 5 juta. Kalau nggak salah 5.200.000 atau berapa. Tapi di Tangerang, di Banten itu 2.700.000, ya. Di Jawa Tengah itu 2.036.000. Ya mungkin nggak lebih dari 5 juta UMP di Halmahera di Sulawesi sana. Mungkin, saya nggak tahu. Mungkin pembaca bisa memberikan informasi berapa UMP, upah minimum provinsi di Sulawesi, tempat pabrik nikel itu, ya kan? Jadi proyek-proyek strategis nasional itu siapa yang bikin? Ya tentu pemerintah dengan DPR. Tetapi problemnya adalah mengusir masyarakat setempat mengambil tanah-tanah itu, termasuk IKN itu mengusir masyarakat adat setempat supaya keluar dari wilayah yang akan dibangun IKN. Padahal mereka sudah ada di situ turun-temurun. Ya. Ini laporan dari NGO di wilayah itu, kan. Jadi tidak membela pada orang kecil PSN itu, tapi memberikan keleluasaan kepada investor Cina misalnya, bisa menggunakan hak guna usaha itu tanah
selama 95 tahun dan bisa diperpanjang selama 95 tahun lagi. Jadi hampir 2 abad tanah itu dikuasai oleh orang-orang asing yang membangun IKN, yang punya tanah di sana. Ini peraturan apa coba? Masih puas ya dengan kepemimpinan Pak Jokowi itu yang merugikan rakyatnya sendiri, ya kan? Kata Prabowo dalam pidatonya juga, saya heran, dia bilang, buat apa bangun waduk, buat apa bangun kereta cepat, buat apa bangun ini, bangun itu, kalau negara nggak aman, negara nggak berdaulat, ya. Kita nggak tahu bagaimana nanti cara Prabowo memimpin. Kata Abraham Lincoln, kalau kamu pengen tahu watak aslinya manusia, kata Abraham Lincoln yang membebaskan perbudakan di Amerika tahun 1863 dan kemudian melahirkan perang saudara karena tuan-tuan tanah di selatan yang punya perkebunan kapas itu dan mempekerjakan budak-budak muslim dari Afrika itu, kemudian mereka merasa dirugikan dengan kebijakan dari Abraham Lincoln, ya. Terjadi perang saudara gara-gara politik. Intinya membebaskan perbudakan. Manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka, kenapa dia harus diperbudak? Dan kesannya perusahaan-perusahaan itu jangan sampai memperbudak, ya. Tenaga kerja murah orang Indonesia asli, orang Indonesia, orang lokal, dan diusir bahkan dari tanah-tanahnya sendiri karena proyek strategis nasional. Kata Abraham Lincoln, kalau kau pengen tahu watak aslinya seorang, beri dia kekuasaan. Kita lihat kekuasaan itu nanti di tangan Prabowo. Apakah membela rakyat kecil sebagaimana Anies sudah membuktikannya di DKI selama 5 tahun? Apakah dia bisa bersikap adil untuk semua sebagaimana Anies sudah melakukannya di DKI selama 5 tahun? Apakah kebijakan-kebijakan politik Prabowo itu nanti membela rakyat orang kebanyakan atau hanya mementingkan, ya, kelompok kecilnya saja? Karena di IKN itu tanah-tanahnya dikuasai oleh orang-orang itu, termasuk dikuasai juga oleh Hashim Joy Hadikusumo, dikuasai oleh Prabowo, dikuasai oleh ya teman-temannya Prabowo juga. Apa nggak ada benturan kepentingan situ nanti? Atau justru memperkuat kepentingan teman-temannya dengan cara membangun IKN misalnya? Kita lihat ya kekuasaan di tangan Prabowo. Dan yang tentu persoalan besar adalah justru proyek strategis nasional itu mencoret, ya, proyek yang sangat strategis yang sudah dirintis oleh B.J. Habibie, yang sudah kita berhasil menerbangkan pesawat N250 tahun 97, ya, 17 Agustus apa 10 November, terbang, karya anak bangsa, tanpa bantuan orang asing. Kita bisa menerbangkan pesawat itu, dan pesawat karya anak bangsa sendiri, yang added value itu lebih berlipat-lipat ribuan kali lebih tinggi kalau kita bisa menguasai teknologi yang bikin pesawat dibanding nikel, ya enggak? Yang bahasanya hilirisasi, tapi kemudian menghabiskan sumber daya alam nikel dalam waktu 13 tahun dan melahirkan kerusakan lingkungan. Jadi menurut Faisal Basri, perusahaan-perusahaan Cina itu 1 tahun itu bisa mengeruk 1,6 juta ton nikel. Sementara cadangan nikel di Indonesia itu sama dengan cadangan nikel di Australia, yaitu 21,5 juta ton. Jadi 21,5 juta ton dibagi 1,6 juta ton, dalam 13 tahun nikel itu habis. 90% diekspor ke Cina. Dan kata Faisal Basri, hilirisasi nikel itu menghidupkan industri di Cina. Dan kita kebagian hanya sedikit dan menderita karena habis nikelnya itu dan rusak lingkungan itu. Nah, kembali ke PSN itu karena proyek strategis nasional. Pesawat R80, Regio 80 yang sedang dikembangkan
penerus dari N250 karya B.J. Habibie diteruskan oleh anaknya Dr. Ilham Akbar Habibie, itu dikeluarkan dari proyek strategis nasional, ya. Dan tentu mengecewakan. Harusnya justru itu proyek asli anak Indonesia, karya bangsa. Itu harusnya sudah di backup ya oleh APBN misalnya. Atau pada Habibie juga, keluarga Habibie atau Ilham Akbar Habibie, kita tidak minta anggaran dari pemerintah, kita hanya difasilitasi untuk memasarkan, mengembangkan ini lewat investor difasilitasi, tapi itu dicoret. Alasannya dicoret karena proyek Regio 80 pembuatan pesawat itu yang 80 seat itu tidak selesai, katanya tidak akan selesai di zaman Jokowi selesai tanggal 2024 Oktober 2024, tidak selesai proyek itu, proyek lama katanya. Tapi kita juga melihat ya, lah proyek IKN proyek lama sampai 30 tahun ke depan. Kereta cepat proyek lama, BEP-nya kereta api cepat Jakarta Halim Padalarang itu 139 tahun. BEP itu balik modalnya, belum untung, titik impas, break even point BEP. Jadi masih rugi sampai 139 tahun, 1 abad setengah. Nanti tahun ke 140 baru untung. Lah itu kan bisnis yang gila, maksudnya nggak rasional sebenarnya. Karena kalau kereta cepat itu menurut studi dunia itu setidaknya harus 300 kilo baru dia untung. Karena kalau kurang dari 100 km jaraknya antar satu titik ke titik berikutnya, sebagaimana kereta api cepat itu hanya 140 kilo kan, 142, itu kalah saingan dengan moda angkutan darat. Angkutan darat ke Bandung banyak, bisa lewat travel, bisa lewat Cipularang, bisa lewat Bogor. Sudah ada kereta Parahyangan yang dari Gambir itu yang lebih murah, bikin kereta cepat di bawah 300 km. Kereta cepat itu akan untung kalau 800 kilo paling jauh. Kalau lebih jauh dari 800 kilo itu kalah saing dengan pesawat terbang. Jadi antara range-nya antara 300 kilo sampai 800 km. Nah, kita melakukan satu keputusan yang fatal hanya demi warisan, demi legacy, demi prestis individu sebagai presiden. Jarak dekat, kata orang-orang Jepang yang ahli kereta api, tidak layak kereta api cepat ini Jakarta Bandung. Sudah studi, uang studi mereka bangun bayar sendiri. Tiba-tiba masuk Cina, yang ternyata Cina menjanjikan kalau perlu jaminan APBN, ternyata akhirnya dapat jaminan APBN dan dana membengkak. Satu keputusan yang kurang tepat dari petinggi-petinggi kita ya untuk kereta cepat, sebagaimana IKN yang Masayoshi ya CEO SoftBank itu keluar, nggak jadi investasi. Dia awalnya mau menggelontorkan dana 1.000 triliun, lebih dari cukup, tapi setelah dia studi 2 tahun bolak-balik ke Istana Negara, akhirnya diputuskan tidak. Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris, juga keluar ya sebagai Dewan Pengawas dari IKN. Gak ada yang datang. Wakil Menteri dia bilang kemarin sudah ada 140 investor. Wakilnya Bahlil sendiri bilang gak ada investor yang masuk ya. Wakil Menterinya ngomong ngawur. Nah, kembali ke pabrik pesawat terbang itu Regio 80 itu bukannya didukung oleh pemerintah sebagai karya anak bangsa. Sekarang Gojek bukan lagi karya anak bangsanya Nadiem, sudah dijual ke pihak asing. Jadi nggak ada yang karya anak bangsa kecuali Regio 80, yaitu satu industri pesawat terbang yang sudah dirintis oleh B.J. Habibie saat dia pulang dari Jerman tahun 1975 atau 74 di Bandung, dan berhasil menerbangkan pesawat terbang ya, 25 tahun kemudian
yaitu tahun 1997 sebelum dipotong oleh Kamdesus atau oleh IMF dan kemudian tidak dapat perlindungan proteksi politik setelah Soeharto jatuh, tapi seharusnya proyek nasional, strategis nasional seperti pesawat terbang Regio 80 yang memiliki added value nilai tambah ribuan kali lipat dibanding nikel yang menghabiskan sumber daya. Nikel itu dibanding hilirisasi nikel justru tidak didukung, seharusnya didukung oleh presiden berikutnya. Moga-moga Prabowo mendengar suara saya dari Parung. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabr Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.